Selamat pagi, ketemu lagi dengan Dokter Budi, Dokter Rahmat. Akhir-akhir ini kita dicemaskan oleh penyakit flu yang disebabkan karena virus corona, di mana virus ini bisa keluar menular pada orang lain lewat droplet dari mulut orang yang karier atau yang sakit. Selain itu juga sanitasi tangan kita sangat mempengaruhi juga penularan, terutama pada diri kita sendiri atau kepada orang lain. Dari dasar itulah salah satu rekomendasi dari WHO agar kita sering-sering mencuci tangan. Mencuci tangan dengan air bersih, mengalir, dan sabun itu adalah yang terbaik. Tetapi pada beberapa keadaan sering kita tidak mungkin melakukannya karena keterbatasan keadaan. Oleh karena itu, hand sanitizer menjadi salah satu alternatif yang sangat bagus untuk kita tetap mempertahankan sanitasi tangan kita. Hand sanitizer pada dasarnya adalah larutan kimia yang mampu untuk membunuh virus dan bakteri. Pada umumnya itu merupakan senyawa dari alkohol dengan konsentrasi 60% atau ke atas, atau dengan senyawa kimia yang lain. Tetapi yang paling lazim adalah alkohol. Tetapi ada senyawa yang lain, yaitu benzalkonium klorida yang jarang dipakai, tetapi ini sebenarnya efektif juga. Oleh karena itu kami akan memaparkan tentang bagaimana membuatnya, keduanya, dan bagaimana kemurahannya, kemudahannya, sehingga kita bisa memilih mana yang terbaik untuk melindungi diri kita, sehingga Anda semuanya tidak harus mengeluarkan uang banyak untuk kebutuhan keluarga Anda, untuk kebutuhan ibu. Pertama-tama saya akan sharing bagaimana menggunakan alkohol sebagai sanitizer. Kalau alkohol itu adalah 70% yang ada di pasaran banyak sekali, maka kita tinggal pakai saja sudah cukup. Tetapi kalau alkohol itu 96% atau alkohol pekat, maka kita bisa berimprovisasi untuk mengencerkan dengan zat-zat yang lain yang fungsinya sebenarnya hanya untuk membuat itu lebih nyaman untuk kulit kita. Karena kalau alkohol biasa, kadang-kadang ada orang yang mengatakan tangannya jadi kering seperti ini. Bahannya yang pertama adalah gliserin. Kemudian ini alkohol 96%, ini cup untuk 1 liter. Kita masukkan gliserin sebanyak 15 cc. Fungsinya sekali lagi ini hanya untuk membuat tangan menjadi lebih nyaman saja, tidak terlalu kering. Penambahan air mawar ini atau parfum yang lain yang larut air itu tergantung kita, disesuaikan dengan cita rasa kita sendiri. Ini cuma untuk pembau saja. Kemudian setelah kita dapatkan seperti ini, kita tinggal menambahkan alkohol, air kurang lebih sampai 200 cc. Kemudian kita tambahkan alkohol 96% sampai 1 liter. Kita aduk supaya homogen. Kita sudah mempunyai hand sanitizer berbasis alkohol yang kualitasnya sama yang menjadi standar kita semuanya untuk membunuh virus. Kita bisa masukkan ke dalam botol. Kita bisa bawa kemana-mana. Suatu saat kita merasa tidak bersih, kita bisa spraykan saja. Terima kasih. Saya lanjut ke yang model kedua. Yang kedua, kita menggunakan basis alkohol tetapi dengan propylene glycol dan etanolamin. Sebenarnya ada zat pengental lagi. Sekali lagi itu hanya tambahan. Bahkan kita bisa membuat dengan lidah buaya, dengan ekstrak dari
daun-daunan herbal tertentu seperti daun sirih dan sebagainya, pada dasarnya itu mengisi komponen air. Kalau dalam komponen propyl glikol kita menggunakan kurang lebih sekitar 100 cc, dimasukkan ke dalam bejana, kemudian kita tambahkan dengan triethanolamin. Beberapa tetes saja, kurang lebih sekitar 2 cc. Kemudian kita aduk dan kita beri air sampai kurang lebih 250 cc. Kemudian kita tambahkan alkohol pekat 96% sampai 1 liter. Nah, kita aduk sekali lagi. Kita sudah mempunyai basis alkohol hand sanitizer dan kita tinggal memasukkan ke dalam botol atau sprayer untuk kebutuhan kita di setiap tempat di mana tidak ada air bersih mengalir dengan sabun. Kita punya yang kedua. Yang ketiga, kita akan membuat hand sanitizer tapi basis chemicalnya adalah benzalkonium klorida. Benzalkonium klorida kita membuat 1 liter, pada dasarnya adalah bentuk bubuk putih, tetapi kalau di pasaran kita beli di toko kimia sudah dalam bentuk cairan dan cairannya bening berwarna putih. Ini kita tanya kepada yang menjual, umumnya dia menggunakan 50% konsentrasinya, sehingga kalau untuk membuat 1 liter kita hanya memerlukan kurang lebih sekitar 10 cc. 10 sampai 15 cc kita masukkan, kemudian kita tambahkan untuk memberi aroma, kita beri air mawar atau air sitrun dan sebagainya, memberi aroma saja. Ada pertanyaan, bolehkah kita beri warna? Diberi warna makanan sebenarnya nggak ada masalah. Kemudian kita beri air untuk diaduk. Sampai 1 liter. Maka kita sudah mempunyai hand sanitizer berbasis benzalkonium klorida. Kita tinggal memasukkan ke dalam spray dan kita bisa gunakan. Bagaimana? Berapa besar uang harus kita gunakan untuk membiayai hand sanitizer yang harus kita buat? Kalau kita menggunakan alkohol kurang lebih tadi 1 liter, maka kita memerlukan alkohol kurang lebih 730 cc atau taruhlah 1 liter, harganya kurang lebih Rp40.000. Kalau kita menggunakan basisnya adalah benzalkonium klorida, 1 liternya ini kurang lebih sekitar Rp50.000. Tetapi kita menggunakan untuk hand sanitizer 1 liter, kita hanya memakan 10 cc sampai 15 cc.
Artinya apa? Artinya harganya tidak lebih dari Rp250. Sehingga tidak ada masalah bagi Anda semuanya dengan kondisi seperti ini, tidak perlu mengeluarkan uang banyak-banyak untuk menyediakan hand sanitizer di rumah. Terima kasih. Demikian mudahnya, murahnya membuat hand sanitizer, sehingga semoga kita semuanya bisa terlindungi dari bahaya virus ini, hati kita nyaman, uang kita pun tidak terlalu banyak keluar dari kebutuhan keluarga kita. Budi Laksono, Dr. Budi.